Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwa alladhi anzala al-Qur'an wa huwa alladhi anzala al-Furqan bi'idhnihi biwasilati Jibril ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amarana bitilawatih kama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq al-khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah. Kali ini kita akan membawakan satu tema, yaitu tentang keabadian mukjizat Al-Quranul Karim. Kalau ada orang yang bertanya, apakah mukjizat Al-Quran itu masih ada sampai detik dan saat ini? Maka saya akan sampaikan, saya akan jawab bahwa sepanjang kita masih menjalani hidup dan kehidupan ini, maka mukjizat Al-Quran tetap akan abadi dunia dan akhirat. Apa iya mukjizat Al-Quran itu masih ada dan masih bisa memberikan stimulus-stimulus yang istimewa untuk kita semua? Mari kita pertama memahami apa yang dimaksud dengan mukjizat itu. Mukjizat itu berasal dari kata ajaza yu'jizu. Maknanya artinya adalah melemahkan. Jadi siapapun yang berupaya untuk melawan, untuk menandingi Al-Quran, maka sungguh Allah menggunakan kata lan, bahwa kita tidak akan pernah sanggup untuk menandingi kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, sebagaimana yang kita pahami, mukjizat ini hanya berlaku kepada para nabi dan rasul, dan tidak berlaku kepada makhluk. Karena itu mukjizat ini dibawa oleh Rasulullah SAW dalam versi Al-Quran, dan ulama sepakat menyatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW yang senantiasa masih tersisa sampai detik dan saat ini, kendati pun Rasulullah SAW telah pergi meninggalkan kita. Tapi jejak-jejak kemukjizatan itu masih ditinggalkan oleh Nabi. Itu sebabnya Rasulullah mengingatkan kita, taraktu fikum amroini ma antamasaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnatu rasulihi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, wa in kuntum, kalau kamu sekalian, ya, fi raibin, kamu ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran yang sudah kami turunkan kepada Rasulullah SAW, fa'tu bisuratim min mithli. Yuk silakan kalian hadirkan, kalian datangkan satu saja surah semisalnya itu.
Wad'u syuhada'akum, panggil semua saksi-saksi kalian, orang-orang kalian panggil semuanya. Allah menyebutkan apa? Bahwa kalian tidak akan pernah, walan taf'alu. Ya. Kalian tidak akan pernah sanggup untuk menandingi kemujizatan Al-Quran ini, kehebatan Al-Quran ini. Satu ayat saja kalian tidak akan bisa melakukannya. Dan Allah sudah memastikan bahwa mukjizat ini tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Yang kedua, yang harus kita pahami bahwa semua nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diberikan tantangan-tantangan yang hebat. Kita tahu bahwa Nabi Sulaiman misalnya diberikan satu tantangan oleh Ratu Balqis. Apa itu? Tantangannya adalah hadiah, harta benda yang melimpah. Tapi kemudian semua itu tidak ada berarti. Nabi Sulaiman berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah fadilah dari Tuhanku. Bagaimana Nabi Sulaiman itu mampu dengan kehebatan, kemukjizatan yang dimiliki, mampu memerintah jin, mampu memerintah hewan-hewan. Nah, kemudian untuk mendatangkan istana Ratu Balqis hanya dalam kedipan mata seorang ahlul kitab, yaitu ulama-ulama besar itu mampu menghadirkannya. Ini menunjukkan bahwa kemujizatan Nabi Sulaiman telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mukjizat dengan tongkatnya begitu luar biasa, mampu membelah lautan dengan tongkatnya. Mukjizatnya diberikan juga karena Nabi Musa mendapatkan perlawanan-perlawanan dari para tukang sihir. Nabi Isa diberi kemujizatan, kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bani Israel supaya dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Dan Rasulullah pun mendapatkan tantangan-tantangan dari penyair-penyair hebat di zamannya sehingga juga mampu menghadirkan Al-Quran sebagai kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Dan semua nabi dan rasul disiapkan mukjizat-mukjizat itu dalam rangka menghadapi semua tantangan-tantangan yang hadir dari kaumnya. Lalu bagaimana dengan hari ini, dewasa ini, segitu banyak tantangan-tantangan, problema-problema yang kita hadapi, maka Al-Quran disisakan untuk menjawab semua itu. Syekh Muhammad Al-Ghazali menyebutkan bahwa abadinya mukjizat Al-Quran itu karena abadinya persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi sampai detik dan saat ini. Pemirsa Ramadan Karim, rahimakumullah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali pada segmen berikutnya.